Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Jasisia Solihin dengan nomoran PM 22120111536. Pada tugas video hukum kepadatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisa putusan Mahkamah Agung nomor 54 peninjauan kembali garing PDT khusus pilot garing 2020. Yang pertama ada kronologis perkara kepilotan. Perkara ini berawal dari PT Oryx Indonesia Finance sebagai pemohon terhadap Oktolin Haji Hutagalung selaku termohon dan juga selaku kurator PT Tiara Utama Laundry yaitu debitor pilot. PT Oryx mengklaim kepemilikan atas objek sewa pembiayaan berupa mesin cuci dan peralatan laundry yang dijaminkan melalui sertifikat jaminan fidusia. Gugatan ini lalu diajukan ke Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan untuk pengakuan kreditor separatis dan juga hak penarikan kembali objek jaminan. Lalu PN Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 25 garing PDT khusus GLL garing 2019 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan PT Oryx mengakui statusnya sebagai pemegang jaminan fidusia dan kreditor separatis untuk 2 unit mobil tetapi menolak klaim atas mesin laundry. Lalu PT Oryx ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak melalui putusan nomor 355 kasasi garing PDT khusus pilot garing 2020. Lalu, pemohon kemudian mengajukan peninjauan kembali dengan alasan kekeliruan penerapan hukum yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Lalu yang kedua ada alasan mengajukan permohonan dan gugatan serta dasar hukumnya. Alasan PT Oryx mengajukan permohonan dan gugatan adalah untuk mempertahankan haknya sebagai kreditor separatis atas objek jaminan fidusia. PT Oryx berpendapat bahwa mesin cuci dan peralatan laundry lainnya itu bukan bagian dari harta pilot karena kepemilikannya tetap berada pada PT Oryx sebagai pemohon, sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan dan sertifikat jaminan fidusia yang sah. Oleh karena itu, objek tersebut tidak boleh dikuasai atau dikelola oleh kurator sebagai bagian dari harta pilot. Dasar hukum yang digunakan oleh PT Oryx ini adalah pasal 41 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU yang mengatur hak kreditor untuk meminta pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor. Selain itu, PT Oryx juga merujuk pada pasal 1 angka 10 dan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan hak kreditor sebagai penerima fidusia atas objek jaminan. Ini menegaskan hak kreditor sebagai penerima fidusia dan objek jaminan. Dalam permohonan peninjauan kembali, PT Oryx juga menegaskan adanya kekeliruan nyata dalam putusan kasasi yang mengabaikan bukti kepemilikan fidusia, sehingga haknya sebagai kreditor separatis tidak diakui dengan benar. Lalu yang ketiga adalah alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali. MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT Oryx karena MA menemukan kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi sebelumnya. MA menilai bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh PT Oryx ini merupakan bukti yang sah kepemilikannya atas mesin cuci dan peralatan laundry, sehingga objek tersebut tidak dapat dimasukkan terhadap harta pilot. MA juga menegaskan bahwa kurator telah melanggar pasal 24 ayat 1 yang mengatur bahwa debitor kehilangan hak menguasai harta pilot, namun hak kreditor separatis atas objek jaminan fidusia harus tetap dihormati dan tidak dapat dicampur dengan harta pilot. Selain itu, MA juga memperkuat prinsip dari paritas kreditorum, yaitu kesetaraan hak para kreditor untuk dalam kepilitan, dengan memberikan prioritas kepada kreditor separatis yang memiliki jaminan fidusia. Putusan ini juga menekankan pentingnya perlindungan kepastian hukum dan itikat baik dari para pihak, serta membatasi kewenangan kurator agar tidak dapat menyalahgunakan wewenangnya dengan memasukkan aset yang bukan milik dari debitor ke dalam harta pilot.
Dengan demikian, Mahkamah Agung memperbaiki kesalahan hukum sebelumnya dan menegaskan hak PT Oryx sebagai kreditor separatis. Lalu selanjutnya adalah akibat putusan hukum peninjauan kembali terhadap debitor, kreditor, dan pihak ketiga yaitu kurator. Putusan ini memiliki dampak hukum yang signifikan bagi semua pihak terlibat. Bagi debitor, yaitu PT Tiara Utama Laundry, mereka kehilangan hak atas mesin cuci dan peralatan laundry yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena aset tersebut harus dikembalikan kepada pemohon, yaitu PT Oryx. Hal ini mengurangi aset yang dapat dikelola kurator dalam proses kepilitan. Lalu bagi kreditor, terutama PT Oryx, sebagai kreditor separatis, putusan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara terpisah dari harta pilot. Kreditor lain yang tidak memiliki jaminan fidusia tidak dapat menuntut aset tersebut dalam pembagian harta pilot, sehingga hak kreditor separatis diutamakan sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk pihak ketiga yaitu kurator, pembeli, atau penyewa aset, putusan ini memperjelas status hukum objek jaminan fidusia sehingga tidak dapat diklaim sebagai bagian dari harta pilot. Putusan ini juga menjadi jurisprudensi penting yang memperkuat perlindungan hukum kreditor separatis dalam sengketa kepilitan di Indonesia, mendorong kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara kepilitan. Perkara ini menegaskan bahwa objek hukum fidusia dalam sewa pembiayaan tetap menjadi milik kreditor sampai kewajiban debitor lunas dan tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pilot. Mahkamah Agung juga mengkoreksi putusan sebelumnya yang mengabaikan bukti kepemilikan fidusia serta menegaskan bahwa kewenangan kurator dan perlindungan hak kreditor separatis. Akhirnya, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan menjadi rujukan penting dalam praktik kepilitan di Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 54 peninjauan kembali garing PDT khusus pilot garing 2020. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.